Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab Kifayatul Akhyar dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan taufik, maunah, kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas tentang makna taharah, baik itu secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian kita juga bahas pada pertemuan yang lalu tentang macam-macam air. Kita sebutkan bahwa ada 7 macam air yang berbeda. Secara garis besar 7 macam air ini kita bisa bagi menjadi 2, yaitu air yang datangnya dari langit dan yang kedua air yang dari bumi, yang ada di bumi. Lantas apa asal ataupun dalil masing-masing air yang kita sebutkan itu? Inilah yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini, yaitu dasar ataupun dalil dari macam-macam air itu. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Wa fi ma'il bi'ri hadithu Sahlin radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di dalam menjelaskan dalil tentang ma'il bi'ri, air sumur, yaitu sesuai dengan hadis Sahal radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka, sesungguhnya engkau, tatawaddau, berwudu, min bi'ri buda'ata, dari sumur Buda'ah. Jadi ini nama sumur. Ada nama sumur diberi nama Buda'ah. Wa fiha ma yunjin nasu wal haidu wal junubu. Dari sumur Buda'ah ini orang-orang menggunakan sumur ini untuk beristinja. Orang haid juga digunakan untuk menghilangkan hadasnya. Pun juga sama orang junub juga menggunakan sumur ini untuk menghilangkan hadasnya. Ini dalil diperbolehkannya menggunakan air sumur untuk bersesuci. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kemudian dawuh ketika mendapatkan respon dari para sahabat itu, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu suci, tidak ada yang bisa membuatnya najis. La yunajjisuhu syai'un, tidak ada yang bisa membuatnya najis. Wa ma'un nahri wa ma'ul aini, juga bisa kita, hadis yang sebelumnya itu bisa digunakan dalil sebagai ma'un nahri, air sungai, wa ma'ul aini, dan air sumber.
Bagaimana Ustadz dengan air sungai yang banyak itu tapi dia berubah warnanya? Biasanya kan bening, lah ini berubah menjadi coklat. Habis hujan akhirnya berubah menjadi coklat kayak sungai di belakang itu. Gimana hukumnya? Tidak apa-apa, itu suci dan mensucikan. Wa ma'ul aini, dan juga air yang berasal dari mata sumber. Fi ma'nahu. Wa amma ma'us salji wa ma'ul baradi. Adapun air salju atau air es, wa ma'ul baradi, dan air embun, fal aslu fihi hadithu Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun asal atau dalil, Mbak, jangan ganggu Mbak. Adapun dalil atau asal dari air salju dan juga air embun, yaitu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Sampai akan sering dengar nama perawi hadis namanya Abi Hurairah. Siapakah beliau itu? Wasmuhu Abdurrahman ibnu Sakhr. Nama dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bukan nama aslinya. Kenapa kok disebut Abu Hurairah? Karena beliau itu suka kepada kucing. Bahasa Arabnya kucing itu adalah hirrun. Ada juga bahasa yang lain kittotun itu kucing. Nah, karena beliau itu suka kucing, akhirnya disebut dengan Abu Hurairah. Bapaknya kucing, Abu Hurairah. Nama aslinya adalah Abdurrahman, anaknya Pak Sakhr. Alal asah, ini menurut pendapat yang paling benar. Qala, Abu Hurairah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi sholati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila takbir di dalam salat, jadi Allahu Akbar, sakata hunayatan, Rasulullah kemudian diam sesaat. Sakata itu artinya diam, hunayya artinya sesaat, sebentar. Qabla ayyaqra'a, sebelum Rasulullah membaca. Jadi sebelum baca bacaan beliau itu diam. Nah, karena beliau itu diam, akhirnya setelah sholat ditanyakan oleh Abu Hurairah ini, kenapa beliau itu diam? Kira-kira apa ada bacaan yang dibaca? Kalau ada, apa bacaannya? Fakultu, maka berkatalah Abu Hurairah, ya Rasulullah, ma taqul? Wahai Rasulullah, apa yang jenengan baca, yang jenengan ucapkan tadi apa? Qala, maka Rasulullah berkata, dawuh, aqul, saya berkata, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma, ya Allah, ba'id, jauhkanlah, baini, antaraku, wa baina khotoyaya, dan antara dosa-dosaku, kesalahan-kesalahanku. Jauhkanlah saya dan juga kesalahan-kesalahan saya, kama, seperti
ba'atta bainal masyriqi wal maghrib, seperti jenengan menjauhkan arah timur dengan arah barat. Yang namanya timur itu jauh, barat pun juga jauh, dan tidak akan pernah berkumpul. Tidak ada ceritanya barat sama timur berkumpul, tidak ada. Pasti selalu berpisah. Sebagaimana utara dan selatan itu selalu terpisah. Sebagaimana minyak dengan air itu pasti terpisah, tidak akan pernah campur. Maka ini adalah doa, mudah-mudahan kita dijauhkan diri kita dari dosa-dosa, dari kesalahan-kesalahan. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunqa ats-tsawbul abyadu minad danasi. Allahumma ya Allah, naqi juga fiil doa ini. Naqi ya Allah, bersihkanlah. Kenapa kok kita tidak menyebutkan fiil amar? Kok menyebutkannya fiil doa? Karena ini adalah konteksnya hamba atau manusia yang berkata meminta kepada Allah. Jangan mengatakan amar, kalau amar itu perintah. Masa sampai mau merintah kepada Allah? Ya Allah, turunkanlah. Nah, itu kan tidak sopan namanya. Bukan perintah, tapi doa. Fi'il doa. Naqini, bersihkanlah saya atau sucikanlah saya. Min khotoyaya, dari kesalahan-kesalahan saya. Kama yunqa, seperti kama yunqa thawbul abyadu, sebagaimana baju putih yang dibersihkan, minad danasi, dari kotoran. Bagaimana baju putih yang bersih itu maksudnya? Sampean kalau punya baju putih dicuci bersih pakai backlin, maka kira-kira bagaimana kondisi bajunya? Putih bersih, tidak kelihatan adanya kotoran. Nah, seperti itulah kita doa kepada Allah, mudah-mudahan kita disucikan seperti baju itu. Allahumma irsilni min khotoyaya bima ithalji wal baradi. Allahumma ya Allah, irsilni, cucilah saya, min khotoyaya, dari dosa-dosa, dari kesalahan-kesalahan saya. Dengan apa? Bima ithalji wal baradi. Nah, ini yang menjadi dasar bahwa bolehnya menggunakan es batu ataupun salju dan juga embun di dalam bersesuci. Nah, dengan air es dan juga air embun. Ini dalil dari air es dan air embun. Selanjutnya kita akan beralih kepada macam-macam air, pembagian air, aksam. Babu aksamil miyahi. Kalau kemarin kan anwa itu artinya macam-macam, warna-warna. Kalau aksam, pembagian. Kismun, jamaknya aksamun. Babu aksamil miyahi, bab tentang air. Tsummal miyahu ala arba'ati aksamin. Kalau dalam bahasa Jawa itu tum-tuman, hitum, dibagi-bagi.
air, kemudian air itu terbagi menjadi 4 bagian, diklasifikasikan ke dalam 4 bagian. Yang pertama, tohirun, suci. Mutohirun, bisa mensucikan. Tohirun, suci. Mutohirun, bisa mensucikan. Wairu makruhin, tidak makruh, tidak sengit. Wahuwal ma'ul mutlaku, yaitu pembagian yang pertama ini disebut dengan air mutlak. Air mutlak, yaitu dia suci, bisa mensucikan, dan tidak makruh digunakan. Wairu makruhin isti'maluhu, tidak apa-apa. Contoh air yang mutlak ini, air laut yang banyak itu air mutlak. Air danau yang banyak itu air mutlak. Sampeyan gunakan itu tidak apa-apa. Mau diminum, mau digunakan untuk wudhu, mau digunakan untuk mandi, silakan. Penjelasannya yaitu al-ma'u alladhi yarfa'ul hadatsa wa yuzilu an-najisa, yaitu air yang bisa mengangkat hadas dan juga bisa menghilangkan najis. Huwal ma'ul mutlaku, itulah yang disebut dengan air mutlak. Waqtulifa fi haddihi, dan ternyata tentang batasan. Haddun itu artinya batasan. Batasan air yang disebut dengan air mutlak itu seperti apa, itu ternyata diselisihkan. Batasan tentang air mutlak itu seperti apa, ternyata ulama berbeda pendapat. Qila, dikatakan huwal ari anil quyudi wal idafatil lazimati, yaitu air yang sepi. Al-ari itu artinya sepi. Anil quyud, sepi dari batas-batas. Jadi air yang dibatasi. Nanti kita akan jelaskan bagaimana yang dimaksud dengan quyud ini. Batas-batas. Wal idhafatil lazimah, dan tambahan-tambahan yang lazim. Wa hadza huwa shahihu, dan inilah pendapat yang sahih fir raudhati, di dalam kitab Ar-Raudhah, wal muharrari, dan kitab Al-Muharrar. Wa nassa alaihi Syafi'i, dan Imam Syafi'i juga mentekskan tentang hal itu. Contoh yang dimaksud dengan quyud itu seperti apa? Air yang ada quyudnya, yang ada batasannya. Contoh, anil quyudi kharaja bihi mithlu qawluhu ta'ala mimma immahin. Yang keluar dari penjelasan ini yaitu seperti yang dawuhnya Allah, mimma immahin. Mana qaidnya? Qaidnya itu kata mahin. Min, dari, ma, air, mahin, yang hina. Jadi ketika ada kata mahin, itu air yang sebelumnya, kata ma sebelumnya itu sudah dibatasi dengan kata mahin. Bahwa manusia itu tercipta dari air yang hina. Apa itu air yang hina? Air mani. Bukan mani uang. Mani bukan itu. Air yang hina itu yang itu maksudnya.
Maka tidak boleh zaman menggunakan air wudhu menggunakan air mani, itu tidak bisa. Meskipun dia suci, air mani itu suci. Jangan dikira itu kemudian tidak suci, kena mani gitu kan, sarungnya. Kemudian tidak boleh sholat dengan ini, kenapa? Tidak suci. Tidak, bukan itu. Mani itu suci tapi tidak mensucikan. Tidak bisa digunakan untuk bersesuci. Nah, ini disebut dengan qaid, dibatasi bahwa air ini adalah air yang hina. Contoh yang lain, khuliqa mim ma'in dafiq. Khuliqa diciptakan mim ma'in dari air. Dari air apa? Dafiqin, yang memancar. Ya sama, yang dimaksud dengan ma'in dafiq ini adalah mani. Kenapa? Karena mani itu keluarnya memancar, muncrat gitu kan. Maka air-air yang seperti itu yang ada qaidnya tidak bisa disebut al-ma'ul mutlaq. Tidak bisa disebut sebagai air yang mutlak. Nanti ada masuk di pembagian selanjutnya. Ini yang dimaksud dengan khali anil quyud. Yang pertama, qaid. Yang kedua, wal idhafatul lazimah. Wa qawluhu al idhafatul lazimatu kharaja bihi mithlu ma'il wardi wa nahwihi. Kemudian yang dimaksud dengan idhafah lazimah, tambahan yang lazim, maka keluar dari hal ini seperti contoh air mawar, ma'ul wardi, air mawar. Mawar itu kalau sambian buka gitu ya, itu ada airnya. Ini adalah masuk dalam kategori al-idhafah al-lazimah. Wa nahwihi, dan contoh-contoh lain selain dari air mawar. Contoh selain itu, kalau sambian buka ada tumbuhan yang apabila sambian kerak itu muncul air. Nah, air yang kayak gitu persis seperti airnya mawar ini. Dia tidak masuk pada kategori al-ma'ul mutlaq. Memang suci, ya suci, tapi tidak bisa untuk bersesuci. Tidak bisa digunakan untuk bersesuci. Contoh, kalau sambian lidah buaya, tahu kan lidah buaya ya? Itu kan terkadang ada sedikit airnya meskipun agak lentat itu ya. Ya ini juga masuk kepada al-idhafah al-lazimah. Wahtaraza bil idhafati al-lazimati 'anil idhafati ghairil lazimati kama in nahri wa nahwihi fa innahu la takhrujuhu hadhihi al-idhafatu an qawnihi yarfa'il hadath wa yuzilun najas li baqa'il itlaqi alaihi. Maka dari pengertian yang kita sebutkan tadi, yaitu al-idhafah al-lazimah, maka air sungai atau yang setara dengan air sungai itu tidak bisa masuk dalam kategori ini, kategori al-idhafah al-lazimah. Sehingga air sungai itu bisa menghilangkan hadas, bisa menghilangkan najis. Li baqa'il itlaqi alaih, karena memang sifatnya air sungai itu ya seperti itu, bukan karena ada faktor dari luar. Memang dari dirinya sendiri itu sudah mensucikan. Wakila, ini pengertian yang lain dari air mutlak. Kalau tadi kan pengertian yang pertama adalah al-'ari 'anil quyudi wal idhafatil lazimah. Ini pengertian yang pertama.
Kemudian juga kita sudah jelaskan pengertian ini. Pengertian yang kedua, al-ma'ul mutlaqu huwal baqi ala wasfi khilqatihi. Al-baqi ala wasfi khilqatihi, yaitu air yang tidak mempunyai faktor-faktor yang di luar itu, alias dengan kata yang lebih sederhana, yaitu air yang tetap seperti dirinya sendiri sebagaimana Allah ciptakan. Artinya masih belum ada campuran apapun, ya pure, murni, bersih seperti seperti asalnya. Al-baqi, yang tetap, ala wasfi, sesuai sifat khilqatihi, sesuai dengan sifat penciptaannya. Ya seperti itu ya, dari sononya sudah seperti itu. Tidak ada campuran apapun. Ini pengertian lain dari al-ma'u al-mutlaq. Wa qila ma yusamma ma'un wa summiya mutlaqan li'anna al-ma'a idza atlaqa insarafa ilaihi. Wa hadza ma dzakarahu Ibnu Shalahi wa tabi'ahu. Terlalu cepat saya ya. Nah, tak ulangi. Wa qila ma yusamma ma'un wa summiya mutlaqan li'annal ma'a idza atlaqa insarafa ilaihi. Wa hadza ma dzakarahu Ibnu Shalahi wa tabi'ahu An-Nawawi alaihi fi syarhil muhadzabi. Kenapa disebut dengan air mutlak? Disebut dengan air mutlak karena ketika disebutkan air yang tadi kita nyatakan sebagai air mutlak itu, dia tetap seperti asalnya. Jadi tetap disebut dengan asalnya. Contoh, sampean ketika menunjuk laut, ketika sampai menunjuk laut, maka itu tetap disebut sebagai air. Sungai ditunjuk tetap sebagai air. Tapi kalau sampean ngambil air dari sungai itu, atau dari laut, atau dari sumur, atau dari sumber, sampean kemudian taruh di gelas, sampean campurkan dengan teh, maka jadi apa? Air teh, bukan air namanya, tapi air teh. Nah, maka ketika air yang tadi itu diambil kemudian dijadikan teh, itu tidak disebut mutlak lagi. Kenapa? Karena sudah bercampur dengan yang lainnya. Disebut dengan al-ma'ul mutlak karena dia tidak bercampur dengan apapun. Masih pure, murni. Gitu. Tapi ketika sudah dicampur dengan teh, dicampur dengan kopi, disebut air kopi sudah. Berubah menjadi, saya tidak akan mengatakan saya menginum air, tidak, paling minum apa? Minum kopi. Minum apa? Minum Coca-Cola. Padahal yang diminum ya air. Cuman berubah sekarang sifatnya. Ini yang kemudian dipilih oleh Ibnu Shalah dan juga Imam Nawawi di dalam kitab Syarhul Muhadzab. Ini pembagian pertama dari air, yaitu air mutlak. Air mutlak ini sifatnya yaitu tohirun, dia suci. Maksudnya suci adalah untuk dirinya sendiri, disifati suci. Mutahhirun, bisa mensucikan. Berarti fungsinya untuk yang lainnya. Mutahhirun, bisa digunakan untuk bersesuci. Ghairu makruh, penggunaannya tidaklah makruh. Nah, ini yang disarankan untuk digunakan untuk bersesuci, menggunakan air mutlak. Sampean mau pakai air sumur silakan,
Kalau kita kan air sumur, sampean wudu itu kan air sumur. Air sumber silakan, air sungai silakan, air laut silakan, tapi sampean harus ke sana dulu selatan kalau mau pakai air laut. Maka kategori 7 air yang kita sebutkan kemarin, apabila tidak berubah 3 sifatnya itu, kemudian dia banyak, tidak kurang dari 2 kula, maka disebut dengan air mutlak. Apa yang dimaksud dengan 3 sifat itu? Yaitu launuhu wa ta'muhu wa rihuhu. Launuhu yaitu warnanya, ta'muhu rasanya, wa rihuhu baunya. Kalau ada air yang sedikit kemudian sampean kencingi, ternyata kemudian berubah. Nah, ini sudah berubah, ininya sudah. Yang pertama tadi disebut dengan ma'ul mutlak, ketika dicampuri dengan air kencing. Ketika dicampuri dengan air kencing sehingga 3 sifat ini berubah, maka itu tidaklah disebut ma'ul mutlak lagi. Disebut apa, Ustaz? Oh, nanti ada penjelasannya. Karena pembagian yang lain belum kita jelaskan. Pertama ma'ul mutlak, selanjutnya itu yang akan kita bahas besok, yaitu air air musyammas. Air musyammas tahirun, mutahhirun, makruhun. Dia itu suci, mensucikan, tetapi penggunaannya makruh, dibenci. Kalau bisa jangan digunakan gitu. Kalau yang tadi itu wairu makruh, silakan wis pakai wis. Kalau ini makruh, penggunaannya makruh, musyammas. Dari kata syamsun, matahari. Apa itu? Nanti kita akan bahas itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.